Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166, kelas EI 7E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang ekonomi syariah. Beberapa pendapat tentang ekonomi syariah menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Hasanuzzaman, yaitu ekonomi syariah adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk atau aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua, menurut Syirki, ekonomi syariah adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan hadis serta alasan dan pengalaman. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan lain-lainnya. Pada pelaksanaannya, semua harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari semua hal yang bersifat maisir, gharar, haram, dan yang lainnya. Ekonomi mikro syariah merupakan ilmu yang menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah termasuk faktor moral dan norma. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Teori ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, jumlah penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro membahas cara kerja industri individual dan perilaku unit-unit pengambil keputusan ekonomi individual tentang perusahaan bisnis dan rumah tangga, produksi perusahaan yang akan dikenakan, dan pilihan rumah tangga tentang barang yang akan dibeli. Ekonomi mikro ini juga menganalisis kegagalan pasar, yaitu ketika pasar gagal dalam memproduksi hasil yang efisien serta menjelaskan berbagai kondisi teoritis yang dibutuhkan bagi pasar dalam persaingan sempurna. Bidang penelitian dalam ekonomi mikro seperti pembahasan mengenai keseimbangan umum, keadaan pasar dalam informasi, pilihan dalam situasi ketidakpastian, serta sebagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu rancang bangun ekonomi mikro syariah. Sebelum mempelajari teori ekonomi mikro syariah, diperlukan untuk mengetahui rancang ekonomi mikro syariah tersebut. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan ekonomi mikro syariah. Landasan tersebut berpegang atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi syariah, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyimpang dari syariat yang akan dilarang karena bisa menyebabkan kemudaratan bagi umat manusia. Dengan mengetahui rancang bangun ekonomi Islam diharapkan dapat memperoleh gambaran utuh dan menyeluruh secara singkat tentang ekonomi syariah yang terdiri atas atap, tiang, dan landasan. Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Baiklah, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang pelaku ekonomi mikro syariah. Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat
dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam ekonomi mikro, pelaku ekonomi digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumsi. Konsumen adalah orang-orang atau badan-badan yang melakukan kegiatan menggunakan dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan jasa. Rumah tangga merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga produksi sering disebut dengan produsen atau perusahaan. Perusahaan adalah kesatuan yuridis dan ekonomi dari 10 faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi suatu negara. Rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial atau sosial ekonomi, yaitu dengan mencari penghasilan untuk kepentingan umum. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.